partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Masjid ini dibangun pertama kali pada 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang. Salah satu kekhasan yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Cina, yang juga merupakan karya arsitek Cina yang bernama Cek Bancut. 2 buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama. Terpana pesona Indonesia. Sembilan 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk dialog siang atau Banten bisa untuk pagi hari ini atau pagi menjelang siang kali ini. Kami hadirkan untuk Anda terkait dengan tema BPJS Ketenagakerjaan Serang yang memastikan tidak ada booking kuota layanan antrian untuk klaim JKN maupun sejenisnya. Kami juga sudah terhubung bersama dengan Bapak Dhani Afandi dari Kabid Layanan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang untuk hari ini. Selamat pagi Pak Dhani. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi. Kabar baik hari ini, Pak Dhani? Alhamdulillah, kabar baik. Semoga yang lain juga baik. Baik, alhamdulillah, Pak. Baik, Pak Dhani, kami sedang membahas terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan Serang yang memastikan tidak ada booking kuota layanan antrian ya, Pak ya, untuk proses pencairan atau klaim JKM ataupun JHT begitu atau sejenisnya. Nah, untuk proses pencairannya sendiri itu seperti apa Pak sebetulnya? Mungkin bisa dijelaskan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi saat ini memang BPJS Ketenagakerjaan itu diamanahkan oleh pemerintah untuk melindungi semua pekerja ke dalam 5 program. Yang pertama itu ada program jaminan hari tua. Yang kedua ada program jaminan pensiun. 3 itu ada program kecelakaan kerja. Keempat ada program jaminan kematian. Dan yang terakhir itu program yang terbaru itu ada namanya program jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, semua program yang diamanahkan oleh pemerintah ini bertujuan untuk melindungi teman-teman pekerja dari resiko-resiko sosial seperti apabila ada terjadi pemutusan hubungan kerja atau ada berakhirnya kontrak kerja, kemudian juga ada yang telah memasuki usia tidak produktif lagi, atau ada yang mengalami kecelakaan kerja maupun yang mengalami kematian. Nah, bagaimana untuk cara mendapatkan manfaatnya? Nah, itu di kita saat ini memang ada 2 metode. Untuk yang tabungan hari tua itu bisa dilakukan klaim melalui lapak asik atau melalui online
melalui web lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. Yang kedua itu melalui aplikasi JMO. Nah, di luar aplikasi yang online, kita juga memberikan layanan untuk datang langsung ke kantor, termasuk untuk pelayanan terhadap klaim lainnya seperti klaim kematian yang memang saat ini memang harus datang ke kantor, klaim kecelakaan kerja. Nah, untuk yang klaim jaminan kehilangan pekerjaan itu dilakukan melalui websitenya Siap Kerja di Kementerian Tenaga Kerja. Proses klaimnya sendiri itu kami berdasarkan jam operasional dan jam layanan di kantor. Jam operasional sendiri itu dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 17 setiap harinya. Sementara untuk jam layanan itu dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 15.30. Jadi kami himbau kepada teman-teman yang ingin melakukan klaim atau mendapatkan manfaat dari kepesertaannya itu bisa datang sesuai dengan jam layanan, mulai dari jam 8 sampai dengan pukul 15.30. Dan kami informasikan juga, kami tidak membatasi dengan adanya kuota atau dengan adanya bookingan antrian. Artinya, selama memang bisa kami layani, selama jam layanan itu pasti kami layani. Begitu Ibu. Oke, baik. Nah, untuk sejauh ini Pak, layanan apa yang paling banyak mungkin diminati oleh masyarakat, Pak? Kita ambil rata-rata setiap harinya di kita itu terbanyak memang masyarakat pekerja ya Bu ya. Jadi kita garis bawahi karena memang BPJS Ketenagakerjaan ini kan melayani untuk masyarakat pekerja. Jadi yang paling banyak memang itu di kita itu setiap harinya itu ada yang namanya klaim atau masyarakat yang hanya memang untuk menanyakan informasi. Misalkan ada terjadi perubahan data dari namanya, misalkan Dani seperti saya tercatat di kartunya menggunakan J, tetapi di aplikasi kami tercatat menggunakan I, sehingga dia perlu melakukan perbaikan data. Di luar itu memang yang paling banyak kalau kami lihat sehari-hari itu ada yang namanya klaim JHT, karena memang kondisi saat ini itu di beberapa industri itu tingkat PHK-nya memang sedang tinggi-tingginya. Begitu, Ibu. Oke, baik. Pak, lalu apa saja yang dibutuhkan untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan, baik itu JKM, kemudian JHT, seperti apa Pak? Ya, nah untuk klaim manfaat JHT atau jaminan hari tua itu cukup membawa KTP, kartu peserta, kemudian buku rekening. Kalau saldonya di atas 50 juta, itu kami membutuhkan yang namanya NPWP. Nah, kalau untuk lebih mudahnya, persyaratan itu semua ada di website kami, Ibu. Jadi, teman-teman itu bisa cek di website kami, di bpjsketenagakerjaan.go.id. Di situ ada, kami informasikan bagaimana cara mengklaimnya, kemudian persyaratan apa saja yang perlu dilampirkan. Kami informasikan juga memang sebaiknya sebelum datang ke kantor itu teman-teman peserta itu sudah menyiapkan dokumen asli plus 1 lembar untuk fotokopinya. Oke, baik. Pak, kemudian masyarakat nih biasanya suka agak panik juga nih Pak ya, kalau misalnya mungkin mereka membutuhkan uang tersebut gitu ya, atau pencairan tersebut, namun waktunya lama begitu. Nah, sebetulnya berapa waktu yang dibutuhkan untuk proses pencairannya sendiri Pak? Baik JHT atau juga JKM? Oh ya, baik Ibu. Jadi memang kami juga mempunyai SLA ya namanya ya, Service Level Agreement. Jadi untuk jaminan kematian itu setelah berkas dinyatakan lengkap itu kami bayarkan dalam waktu 3 hari.
Tetapi apabila membutuhkan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan bahwasanya memang klaim yang diajukan kami itu memang pertama dia orang yang mengajukannya adalah orang yang tepat atau ahli warisnya memang betul. Yang kedua, kami harus memastikan memang dia secara eligible kepesertaannya dia layak untuk dibayarkan. Yang ketiga itu kami harus pastikan memang dia tidak santunan yang diberikan itu harus tepat jumlahnya yang dia terima. Dan kami informasikan juga proses klaim itu sebaiknya memang peserta atau ahli warisnya yang langsung datang. Jadi tidak perlu menggunakan pihak-pihak lain di luar yang berkepentingan, Bu. Jadi kalau untuk jaminan hari tua itu 5 hari kerja untuk proses klaimnya setelah berkas dinyatakan lengkap. Kalau kematian sendiri tadi 3 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap. Oke. Berarti tidak membutuhkan waktu sampai yang berbulan-bulan begitu tidak ya Pak ya? Jadi memang tadi kalau memang ada yang perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut, nah itu mungkin akan lebih memakan waktu Ibu. Tetapi tidak akan berbulan-bulan. Baik. Pak, kemudian ini ada beberapa pertanyaan untuk dari pendengar ya Pak ya. Ini ada dari Mama Dimas yang bertanya terkait dengan JHT Pak. Pensiun ya Pak ya. Nah ini pencairan 10% itu maksudnya seperti apa dengan catatan pensiun masih lama? Misal untuk keperluan renovasi rumah. Nah seperti apa nih Pak? Mungkin penjelasannya bagaimana Pak? Pencairan 10% katanya Pak. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Dima ya? Mama Dimas. Mama Dima ya, selamat pagi Mama Dima. Jadi untuk pencairan 10% itu diberikan kepada peserta yang memang dari masa kepesertaannya itu sudah lebih dari 10 tahun. Jadi dia bisa mencairkan saldonya 10% atau 30%. 10% kegunaannya untuk konsumtif, sedangkan yang 30% dari saldonya itu penggunaan untuk kepentingan rumah. Misalkan dia untuk pembayaran kredit rumahnya atau untuk pelunasan kredit rumahnya. Nah, kemudian tadi apa lagi Bu ya? Saya lupa pertanyaan. Misalnya untuk keperluan renovasi rumah, mungkin keperluan dari ya itu. Jadi yang 30% Bu untuk keperluan renovasi rumah. Nah, di luar itu kami sampaikan juga selain manfaat program yang tadi disampaikan 5, kami juga mempunyai yang namanya manfaat namanya MLT, manfaat di luar program. Jadi ada yang namanya pinjaman uang muka rumah. Nah, pinjaman uang muka rumah ini kami berikan maksimal sampai dengan 150 juta. Kemudian juga ada yang namanya pinjaman kredit rumah atau KPR, itu maksimal pinjaman sampai dengan 500 juta. Kemudian ada yang namanya pinjaman renovasi rumah, itu maksimal sampai dengan 200 juta. Jadi teman-teman peserta yang sudah mempunyai kepesertaan minimal 1 tahun, kalau tadi kan 10 tahun Bu untuk yang 10%. Nah, di luar yang 10% atau 30% tadi, kita ada namanya manfaat MLT, saya lupa kepanjangannya. Jadi teman-teman yang kepesertaannya minimal 1 tahun itu bisa mengajukan pinjaman untuk renovasi rumah. Saat ini kita bekerja sama dengan Bank BTN dan Bank BJB untuk pengajuannya. Gitu Ibu. Oke, maksimal baik. Jadi 200 juta ya untuk yang renovasi rumah. Renovasi rumah, oke. Artinya kalau misalnya Mama Dimas ini pencairannya 10% itu sudah bisa dicairkan ketika 10 tahun bekerja begitu ya Pak ya? Betul Ibu. Atau Jadi 10 tahun mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian untuk keperluan renovasinya 30% tadi ini juga bisa dicairkan begitu Pak?
syaratnya itu minimal kepesertaan, Bu, bukan bekerja. Kepesertaan 10 tahun ya. Jadi dia bisa saja bekerjanya 15 tahun, tapi kepesertaannya ternyata baru 10 tahun. Oke, baik. Kepesertaan gitu, BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bisa ngambil salah satu. Oh, nggak bisa dua-duanya gitu ya, Pak? Nggak bisa, Bu. 10% atau 30%. Oke, baik. Berarti salah satunya saja, tidak bisa dua-duanya. Salah satu. Baik, kemudian ada lagi yang bertanya, Mas Ari nih, katanya di Cilegon mau bertanya. Kalau rame yang antri jam 5 itu untuk apa ya? Terima kasih. Jam 5 subuh katanya sudah banyak yang antri nih, Pak. Untuk apa? Apakah pencairan juga atau bagaimana? Betul, Bu. Jadi memang karena memang kondisi saat ini memang animo masyarakat itu kan sangat tinggi sekali ya, apalagi mau dekat-dekat Lebaran ya. Semuanya pengen segera mencairkan manfaat kepesertaannya. Jadi tadi sudah disampaikan, kami buka seluruh Indonesia itu mulai pukul 8 sampai dengan pukul 5. Ternyata memang animo masyarakat sendiri memang yang ada yang datangnya subuh gitu, ada yang datangnya di luar jam layanan kami tadi. Begitu, Ibu. Baik. Jadi mereka pengen cepat, jadi datangnya subuh gitu ya, Pak ya? Betul. Jadi kami himbau sesuai jam layanan. Karena kami buka mulai pukul 8 sampai dengan pukul 5. Nah, kalau untuk di BPJS Ketenagakerjaan Serang sendiri ini ada berapa teller yang tersedia, Pak? Di kami sendiri, petugas di depan itu kami ada 3 orang. Tetapi karena memang kondisi saat ini loadingnya sedang tinggi, kami juga tentunya punya sense of crisis ya, Bu ya. Artinya kami di depan kami tambahkan 1 petugas lagi yang seharusnya memang dia di back office, tapi kami tempatkan di depan untuk lebih mempercepat proses pelayanan. Oke, baik. Ada lagi Pak Dani mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau kepada pendengar, silahkan. Oh ya, jadi kepada teman-teman peserta pekerja yang ingin mencairkan atau mendapatkan manfaat kepesertaannya, kami sarankan untuk bisa langsung datang ke kantor tanpa harus melalui pihak-pihak yang memang tidak berkepentingan. Dan proses pencairan ini tidak ada biaya sepeser pun. Jadi memang memang tidak ada pungutan biaya. Murni ini adalah hak teman-teman peserta atau pekerja. Itu, Ibu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Dani Avandi, Kabid Pelayanan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang untuk dialog siang ini, Pak. Semoga ini bermanfaat untuk pendengar. Selamat bertugas kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Demikian pendengar dialog siang kami atau Banten Bisa di hari ini 2 April 2024. Banten siang ini 9. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.